Selamat pagi adik-adik, selamat pagi teman-teman kecil. Selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 27 Februari 2022. Kita bersekolah minggu dengan tema jangan ragu untuk berbuat baik. Ya, temanya jangan ragu berbuat baik diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Ini mengisahkan mengenai Musa yang mendapat tugas dari Tuhan untuk menolong bangsa Mesir. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Berdoa nanti akan saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, dan berkat jasmani dan rohani yang sudah kami terima. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, bisa bersekolah walaupun saat ini masih PJJ atau daring. Tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati sekolah dengan cara yang berbeda. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami juga akan bersekolah minggu secara daring atau online. Kami menyerahkan kegiatan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang menyertai acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan berkati hati kami semua, hati adik-adik kami, hati teman-teman kecil kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membuka dengan pujian Tuhan Allah hadir. Adik-adik sudah bisa semua? Ya, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, pada hari ini, sekolah minggu ini, kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon firman-Mu Tuhan untuk kami semua yang ada di sini di GKJ Ngesrep. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kami untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Ya. Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Kita akan baca ya bersama-sama ya.
Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikanlah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin ya. Di sini firman Tuhan hari ini berbicara mengenai Musa ya. Musa ini kalau di perikopnya di Keluaran 35 itu 34 Keluaran 34 itu judulnya adalah dua loh batu yang baru. Jadi mengenai dua loh batu ya, 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah yang dituangkan dalam dua loh batu yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai gitu ya. Nah, ketika Musa turun dari Gunung Sinai untuk memberikan kabar gitu ya, memberikan kabar bagi Harun dan orang-orang Israel yang menunggu di bawah, Musa ketika turun itu kulit mukanya bercahaya. Jadi karena Musa habis bertemu Tuhan gitu ya, mukanya tuh bercahaya. Jadi yang melihat itu mungkin Silo gitu ya. Harun dan bangsa Israel mau mendekat jadi takut gitu ya. Kalau di sini maka takutlah mereka mendekati dia. Jadi Harun dan bangsa Israel takut mendekati Musa karena kulit mukanya bercahaya. Tetapi karena Musa itu memang dipanggil Tuhan untuk menolong bangsa Israel ya, maka Musa tidak mau bangsa Israel itu takut gitu. Sehingga ketika Musa sadar, Musa tahu bahwa bangsa Israel itu takut, maka Musa segera menutupi mukanya dengan kain gitu ya, diselubungi dengan kain supaya itu tidak membuat mereka takut gitu ya. Karena memang tujuannya Musa adalah Musa ditugaskan Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan memerintahkan Musa untuk menjadi pemimpin ya, pemimpin untuk menolong bangsa Israel, dan Musa melakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya juga. Jadi memenuhi panggilan Tuhan gitu ya. Jadi Musa tidak mau membuat orang lain takut, maka dia menyelubungi mukanya seperti itu. Nah, kita hari ini meneladani, poinnya adalah meneladani hati atau karakter Musa. Dalam hal ini Musa yang punya karakter rendah hati dan mau menolong gitu ya. Musa menjalankan amanah Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Nah, itu kita mau catat poinnya di situ gitu ya. Dengan karakter Musa yang seperti itu, Musa tidak mau bahwa dirinya menjadikan orang-orang itu takut tadi ya ketika turun dari Gunung Sinai ya. Musa nggak mau orang lain takut, karena kalau aku mau menolong mereka,
mereka harusnya nggak takut gitu. Kalau misalnya aku membuat takut mereka, gimana caranya aku menolong mereka, begitu ya. Nah, Musa kira-kira begitu. Jadi Musa tidak ingin membuat orang lain takut sehingga dia menyelubungi mukanya seperti itu. Ya, teladan Musa hari ini kita akan pelajari dan kita akan terapkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika kita bersekolah, ketika kita bermasyarakat, ketika kita bergereja, ketika kita berkeluarga, itu bagaimana peran kita, peran adik-adik semua dalam hal menolong gitu ya, memberi pertolongan atau berbuat baik ya, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada teman-teman di sekolah, berbuat baik kepada teman-teman di lingkungan rumah, di masyarakat gitu ya, berbuat baik kepada teman-teman di gereja ya, berbuat baik atau menolong orang lain pada saat bergereja, atau menolong keluarga, menolong anggota keluarga, menolong orang tua, menolong kakak, adik, tante, om, eyang, simbah. Bagaimana adik-adik berbuat baik kepada mereka semua. Itu akan dicatat ya, nanti kita di akhir akan ada tugas dari Mbak Omi untuk mencatat perbuatan baik apa yang sudah adik-adik lakukan atau sudah diterapkan dalam kehidupan kita semua, kehidupan adik-adik ya. Amin. Poinnya hari ini adalah karakter Musa menolong atau berbuat baik dengan menjalankan amanah dari Tuhan, gitu ya. Amin. Kita akan tadi ini ya, tadi Mbak Omi ada tugasnya seperti ini ya, tugasnya seperti ini. Nanti dilihat, tugasnya cukup simpel. Jadi adik-adik ambil kertas saja, kertas biasa boleh, kertas warna lebih bagus. Kalau misalnya orang tua, kakak atau adik atau yang lain itu punya kertas yang berwarna, kertas buffalo, kertas manila berwarna lebih bagus gitu ya. Tapi kalau tidak ada, kertas biasa aja cukup, kertas putih itu ya, kertas apa ya, A4 ya kalau di fotokopi. Kertas A4 bisa diwarnain tipis-tipis gitu boleh. Terus dibuat kotak-kotak jumlahnya 7, karena 7 hari ya. Karena 7 hari kita membuat kotak-kotaknya 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 atau 6 bolehlah, kalau 7 ganjil ya. Nah, nanti ditulis adik-adik aku akan berbuat baik, seperti contohnya itu ya. Ya, silahkan dilihat dulu contohnya. Ya, cukup ya. Ya, adik-adik buat seperti itu. Terus nanti dituliskan perbuatan baik apa saja yang sudah dilakukan gitu. Terus nanti diceritakan kepada orang tua. Seperti itu ya. Amin. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati dalam pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau memberikan teladan kepada kami melalui Musa, karakter Musa yang baik, yang mau menolong, mau menerima amanah dari Tuhan untuk menolong orang lain, menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu meneladani firman-Mu melalui karakter-karakter dalam Alkitab, meneladani Engkau ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita
saat ini akan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui tangan-tangan kita ya. Melalui tangan kita mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan berkat kepada kita ya, melalui orang tua kita, melalui lingkungan kita, seperti itu. Persembahan silahkan dimasukkan ke dalam amplop. Nanti adik-adik menitipkan ke orang tuanya yang ke gereja, dititipkan ini persembahanku gitu ya, nanti biar dimasukkan ke kantong. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian pakailah aku. Ya, kita akan berdoa persembahan dan juga sekalian berdoa penutup ya. Kita akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah anak atau sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami. Kami mohon ampun atas segala keterbatasan kami Tuhan. Tetapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang lebih taat dan lebih baik lagi. Ajar kami untuk selalu berbuat baik meneladani karakter Kristus ataupun karakter Musa di dalam topik hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan pakai, gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan
kerajaan Tuhan dimuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah anak hari ini, sekolah minggu hari ini dengan pujian Laskar Kristen. Ya. Jadi kita bukan pasukan berkuda, bukan pasukan berjalan gitu ya. Tapi kita adalah Laskar Kristen yang siap untuk memberitakan firman Tuhan. Laskar Kristen yang siap untuk menolong, siap untuk berbuat baik kepada sesama kita. Laskar Kristen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.